tumben banget lo beli ciki di Marinan. Biasanya kan tinggal nyomot di ruangan Parangga. Pertanyaan Mela menyiratkan sebuah sindiran. Aku mendengus. Jangan sebut-sebut nama dia. Malas dengernya. Balasku dengan nada ketus. Sudah 2 hari ini kami menjalani perang dingin. Mungkin hanya aku yang menganggap seperti itu. Sebab Mas Rangga sepertinya tak peduli lagi denganku. Bukannya menjelaskan lebih detail. Dia hanya mengatakan bahwa aku hanya salah paham. Bagian mana yang salah paham? Aku bukanlah gadis bodoh yang menuduh tanpa bukti yang kuat. Harusnya pria itu menenangkanku. Bukan malah diam dan membuatku semakin overthinking. Nah kan, udah ketebak banget. Dia pasti lagi berantem sama Parangga. Rara mengangguk-angguk menyetujui ucapan Mela. Pasangan suami istri itu wajar kalau berantem. Nanti juga baikan lagi. Suara Dewi yang tenang terdengar sangat nyaman masuk ke telingaku. Tetapi itu tak berlangsung lama. Sebab Mela kembali mengatakan sesuatu yang berbau mesum. Obatnya pasti nggak jauh-jauh dari sentuhan tubuh dan ranjangkan. Mela menaik turunkan alisnya. Lo bisa diam nggak Mel? Hardiku menaikkan volume suara. Nggak ding. Setelah mengatakan itu, dia lalu terbahak bersama Rara. Jika saja membunuh itu tak melanggar norma yang berlaku, mungkin saja aku sudah membunuh keduanya atau menguburnya hidup-hidup. Ah tidak. Jiwa psikopatku kini mulai meronta-ronta. Kalian kelihatan bahagia banget kalau gue dapat masalah ya. Aku menyeruput es jeruk setelah sukses menelan bulatan bakso super pedas. Padahal kalian gak tahu apa masalah yang lagi gue hadapi. Emang ada apa Nan? Dewi menggenggam jemariku. Seakan ingin memberikan kekuatan padaku. Sepertinya dia masih belum melupakan masa lalunya. Gue nemuin foto-foto mereka tersimpan apik dalam lemari dan lagi. Password ponselnya masih menggunakan tanggal lahir gadis itu. Aku mendecakkan lidah. Bukankah itu jelas banget? Mana gue lagi cinta-cintanya lagi? Dia malah ketahuan masih nyimpen kenangan sama mantannya. Gue patah hati dong. Aku membuang napas kasar lalu menyentakkan punggung ke sandaran kursi kantin. Kutatap satu persatu sahabatku dan mereka sama-sama terdiam. Apa yang salah? Kalian kok diam? Mela bertepuk tangan riang. Rara menggelengkan kepala dan Dewi tersenyum. Tersenyum tak percaya. Lo sedang cinta-cintanya ya? Mengapa Mela bertanya dengan nada bicara yang terdengar menjengkelkan? Udah bucin berarti dong. Rara juga ikut-ikutan bertanya dengan nada yang sama. Pupil mataku membulat. Ini benar-benar tak terduga. Aku menutup bibir dengan telapak tangan. Oh tidak, aku mengatakan kalimat yang rancu. Lo udah bicara sama Pak Rangga tentang masalah itu. Aku mengangguk. Untung saja di antara ketiga sahabatku. Masih ada Dewi yang tingkat kewarasannya di atas rata-rata. Terus bagaimana tanggapannya? Dia cuma bilang kalau itu adalah kesalahpahaman dan dia lupa untuk mengubah password ponselnya. Keseringan menggunakan fingerprint membuatnya nggak pernah menggunakan password lagi. Bukankah itu nggak masuk akal? Bisa jadi sih Nan. Gue aja kadang lupa password HP sendiri. Gara-gara keseringan pakai fingerprint. Apalagi selevel Parangga loh. Dia tuh sibuk banget. Mana sempat mikir buat ubah kata sandi HP. Tunggu. Sebenarnya lo bela siapa sih Wi? Lo tuh terkesan ngebela tuh dosen. Gue nggak ngebela siapa-siapa kok Nan. Gue cuma realistis aja. Lo coba bicara lagi sama Parangga. Nggak baik lo diem-diemen sama suami sendiri. Dosa tahu. Aku memutar bola mata jengah. Apa cuma gue yang berdosa? Dia juga kena loh. Kupikir bisa mendapatkan solusi jika bertemu dengan mereka. Tetapi sepertinya dugaanku salah. Bertemu dengan para cecunguk malah membuatku semakin pusing. Dewi menyarankan untuk berbicara lagi dengan pria itu. Tidak boleh. Aku sudah tak bisa lagi menurunkan egoku untuk mengajak Mas Rangga berbicara empat mata. Melihatnya saja sudah membuatku jengkel. Aku masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam. Inilah kebiasaan burukku saat sedang kesal. Sungguh tak patut dicontoh. Sepulang dari kampus aku menyempatkan diri untuk berjalan-jalan dan menyegarkan otakku yang sepertinya sudah ingin meledak. Toh, sepertinya tak ada yang menungguku juga. Mas Rangga tak akan khawatirkan di otaknya pasti sedang memikirkan masa lalunya itu. Memikirkannya saja sudah membuatku ingin berteriak dan mencakar wajahnya yang tampan. Kamu dari mana saja Nan? Aku menghiraukan pertanyaannya. Memilih untuk masuk ke kamar Lala.
Bermain dengan Lala adalah opsi yang paling tepat untuk menghindar dari pertanyaan yang akan ia lontarkan padaku, dan ujung-ujungnya menciptakan perdebatan lagi. Lala masih di rumah omanya. Aku sengaja menitipkan pada ibu agar kita bisa berbicara dengan leluasa. Leluasa katanya. Memangnya apa yang harus dibicarakan lagi? Semuanya sudah jelaskan. Dia masih berharap akan cintanya dengan gadis yang bernama Ayana. Aku segera meregangkan tangan, memukul-mukul tengkuk, berpura-pura kelelahan, lalu menguap. Ah, sepertinya aku ingin istirahat. Bicaranya nanti saja ya Mas. Aku mau tidur, kataku lalu berjalan menuju kamar tamu. Tetapi kakiku yang semula memijak lantai tiba-tiba melayang. Mas, apa yang kamu lakukan? Jeritku sambil memukul punggungnya. Semakin kau menghindar, aku semakin yakin bahwa pikiranmu semakin bercabang dan mungkin saja kau memikirkan hal-hal negatif tentangku. Maka dari itu, kita selesaikan sekarang. Ia mendudukkanku di sofa dengan sangat hati-hati. Dia duduk di hadapanku, lalu menatapku dengan tatapan teduh. Apa ini? Mengapa tatapannya itu membuat jantungku berdegup kencang? Wajahnya terlihat sangat tampan jika diperhatikan dari jarak yang sangat dekat. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Bisa-bisa aku luluh dengan tatapan dan ketampanannya. Oh Kinan, jangan sampai kau terbuai akan ketampanannya. Ingat, orang rupawan itu kadang manipulatif. Apa yang ingin Mas katakan? Aku benar-benar lelah dan ingin beristirahat. Mas Rangga menggenggam jemariku. Aku benar-benar minta maaf Nan. Soal password di ponselku, aku melupakan hal itu. Kau tidak perlu marah. Aku sudah mengubahnya menjadi tanggal lahirmu. Keningku tiba-tiba berkerut. Mengapa menggunakan tanggal lahirku? Mengapa bukan tanggal lahir Mas saja? Lanjutku dengan nada ketus. Padahal ada sebongkah rasa bahagia karena mendengar fakta tersebut. Karena sekarang kaulah yang kucintai Kinan. Hening, aku mendengar suara degupan jantungku sendiri. Namun, aku tidak boleh langsung luluh dengannya. Enak saja, Mas. Kau pikir aku akan memaafkanmu karena menggunakan tanggal lahirku? Pengganti, ya. Aku hanya dijadikan sebagai pengganti bukan? Mengapa kau berpikir seperti itu? Aku sama sekali tak pernah memikirkannya. Cobalah untuk berpikir dewasa Kinan. Suaranya masih saja tenang. Berbeda denganku yang selalu berkata dengan nada ketus. Jadi menurutnya aku yang kekanakan. Wah pintar sekali dia memutar balikkan fakta. Wajar jika aku bersikap seperti ini bukan? Aku cemburu pada wanita itu. Aku tahu kau cemburu. Tetapi tolong terima penjelasanku. Pupil mataku sontak melebar. Aku tidak cemburu Mas. Elaku menjerit dan memotong kalimatnya. Apa dia bisa membaca pikiranku? Kau jelas cemburu. Aku berdecak. Lalu menatapnya dengan tatapan menyala. Memangnya kenapa kalau aku cemburu? Aku mendengus. Kekesalan ini membuat mulutku tak bisa dikontrol. Biarkan saja seperti ini. Lebih baik aku meneruskan unek-unekku. Ya, aku cemburu. Puas. Siapa yang tidak cemburu? Melihat pria yang dicintainya masih menyimpan kenangan bersama wanita lain. Siapa yang tidak cemburu jika ponsel pasangannya menggunakan password dengan tanggal lahir masa lalunya? Aku kembali histeris. Air mataku tak terasa menetes. Biar saja seperti ini. Biarkan dia tahu bahwa aku adalah gadis lemah, cengeng, kekanakan, dan terlalu cemburu akan hal-hal remeh. Kalau masalah itu bisa dianggap remeh. Aku memang kekanakan. Berbeda dengan wanita itu. Jadi lebih baik kita sudahi saja. Aku mengikhlaskanmu pergi. Meski hatiku terasa berat. Kemudian aku menunduk. Aku bisa apa? Perasaan seseorang tak bisa dipaksakan bukan? Maka carilah kebahagiaanmu. Jika itu yang kau inginkan. Aku tidak ingin menahanmu lebih lama lagi. Cicitku pelan. Kukira pria itu akan menenangkanku. Kukira ia akan memelukku. Tetapi apa yang kuharapkan sangatlah berbanding terbalik. Pria itu malah tersenyum jemawa. Jenis senyuman yang tampak mengejek. Apa itu lucu? Apa kesedihanku semacam hiburan untukmu? Aku kesal. Tak bisa berdiri lebih lama lagi. Aku memilih duduk di lantai marmer yang dingin. Memeluk lutut sendiri. Dengan tangisan yang semakin menjadi-jadi. Masih tertawa. Mas Rangga berlutut lalu memeluk tubuhku. Aku sekarang yakin kau teramat sangat mencintaiku. Terima kasih karena telah memperlihatkan kecemburuan yang membuatku yakin bahwa kau memang gadis yang pantas untuk kucintai.
Aku memberontak, tetapi kekuatanku tak bisa melepaskan tubuh ini dari dekapannya. Aku tidak seperti itu. Kurasakan tangan besarnya mengelus pelan puncak kepalaku. Suara tawanya terhenti. Maaf, karena aku membuatmu menangis. Aku benar-benar minta maaf Kinan. Ia lalu mengecup keningku. Aku sudah melupakan Ayana. Kecupannya turun ke pipi. Jadi kau tak perlu khawatir akan kesetiaanku padamu. Sekarang di hatiku hanya kau seorang sayang. Mas Rangga melepaskan dekapannya. Lalu memegang kedua pundakku. Tatapan kami bertemu. Dia menghapus jarak di antara kami. Dan ya sesuai prediksi, kami berciuman. Rasa hangat dan lembab membuatku semakin yakin bahwa perkataan Mela memang benar. Ciuman dan seks adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Lo mau bilang apa? Sampai manggil gue ke sini, Dev. Tanyaku saat menatap ke sekeliling. Suasana taman kampus yang tak terlalu ramai membuatku merasa sedikit lega. Tunggu, mengapa aku seperti seorang istri yang sedang berselingkuh? Jika Mas Rangga tahu, aku bisa menjadi santapan makan siangnya nanti. Pria itu tersenyum masam, lalu menatapku dengan tatapan sendu. Apa lo bahagia sama dia? Pertanyaan aneh macam apa ini? Ya, gue jelas bahagia. Sangat bahagia, kataku dengan senyum yang mengembang. Syukurlah, jika lo akhirnya bisa bahagia Nan. Gue ikut bahagia kalau lo juga bahagia. Jeda sesaat, walaupun lo udah resmi menjadi istri orang lain. Tetapi gue berharap sikap lo nggak berubah. Kita masih bisa berteman seperti dulu. Kita bisa dekat seperti dulu. Jadi gue mohon jangan menjaga jarak sama gue Nan. Pintanya selembut mungkin. Aku tercenung. Sebenarnya aku ingin dekat dengannya seperti dulu. Aku ingin akrab dengannya tanpa ada kesenjangan yang mungkin membuat kami berjarak. Tetapi itu tidak mungkin terjadi. Sebab, Mas Rangga sudah pasti tidak akan mengizinkan hal itu dan aku harus berusaha menjaga hati suamiku sendiri. Meski sikapku yang barbar dan tak mau diatur, tetapi aku sebenarnya ingin menjadi istri yang baik untuk Mas Rangga dan menjaga sikap adalah hal utama yang harus kulakukan agar pria itu bisa lebih tenang. Gue nggak bisa Dev. Apa sekarang lo benci sama gue? Tanyanya dengan nada frustrasi. Enggak, gue sama sekali nggak benci sama lo. Hanya saja Mas Rangga mungkin tidak akan menyukai jika kita kembali seperti dulu. Gue bukanlah Kinan yang dulu Devan. Sekarang ada hati yang harus gue jaga. Hati seorang suami. Devan lagi-lagi tersenyum kecut. Gue belum terbiasa mendengar lo menyebut Pak Rangga sebagai suami lo. Itu terdengar sangat asing. Devan menatap dalam kemanik mataku. Tatapannya berubah sendu. Seketika aku merasa bersalah dan tak enak hati. Apa Devan masih mencintaiku? Apa Devan masih peduli padaku? Akan tetapi, semuanya jelas sudah terlambat. Aku bukan jodohnya. Tuhan dan semesta tak membiarkan kami bersama. Meski kami pernah saling jatuh cinta. Apa lo masih menyembunyikan fakta tersebut pada penghuni kampus terlebih pada Bu Mega? Aku mengangguk. Gue masih nggak berani mengungkapkan status kami. Lo tahu kan? Bu Mega sangat menyukai Mas Rangga dan mungkin saja dia akan memberikan gue kesulitan lagi. Devan mengangguk dan membenarkan. Jadi sampai kapan lo akan menyembunyikan tentang hubungan kalian? Ya, kalau bisa sampai gue lulus kuliah, sih. Aku menatap mata Devan, lalu mengedikkan sebelah bahu. Ya, siapa tahu aja semesta memberi dukungan. Lanjutku diselingi tawa ringan. Gue berharap Bu Mega nggak mempersulit lo lagi. Dulu. Ada 2 dosen yang selalu memberimu kesulitan tetapi sepertinya Pak Rangga udah nggak bakal mempersulit kehidupan lo di kampus. Gue bisa lihat kalau dia sangat mencintai lo Nan. Apa iya? Apa Mas Rangga benar-benar sangat mencintaiku? Bagaimana Devan bisa mengetahuinya? Apa ini yang disebut sebagai naluri seorang pria? Yang bisa membaca pikiran pria lainnya? Jika memang benar Mas Rangga sangat mencintaiku, bukankah itu adalah berita yang sangat baik?